Saya melanjutkan tentang Golden Era. Saya percaya banget bahwa ini waktu atau kairos yang segera terjadi, Bapak Ibu. Karena ada teman saya berkata, seperti remedi apa yang sedang terjadi di Israel, khususnya 7 Oktober. Dan pada waktu saya dengar kata remedi, saya mengingat ayat ini. Janji Tuhan tentang bangsa Israel yang terjadi pada waktu zaman Tuhan Yesus. Imam besar Hanas dan Kayafas yang terlambat bangkit sehingga mereka mengalami kekelaman. Ya, kekelaman, kegelapan itu menakutkan mereka, dan ini juga menjadi salah satu alasan orang-orang Yahudi tidak percaya Tuhan. Dan pada waktu saya diberitahu ini seperti kayak remedi, ya tanda-tandanya sama, bayi-bayi yang dibunuh. Saya langsung mengingat Bapak Ibu. Jadi saya lihat ini sesuatu yang tidak mudah. Tetapi Bapak Ibu harus percaya bahwa Yesaya 60 itu pasti terjadi. Dalam Yesaya 60 ayat 17, Tuhan berkata sebagai ganti tembaga, aku akan membawa emas. Dan sebagai ganti besi, aku akan membawa perak. Sebagai ganti kayu, tembaga, dan sebagai ganti batu, besi. Saudara, ini sebetulnya kalau disimpulkan bicara tentang upgrade. Orang tua akan senang, saudara, kalau kita melihat anak. Setiap saudara lihat di tempat ini ada graduation. Orang tua sangat bangga melihat anaknya upgrade. Apalagi lulus SD, masuk SMP. Lulus, selesai SMP, masuk SMA. Selesai SMA dan mereka akan kuliah. Itu adalah sebuah harapan. Orang tua tuh pengen seperti itu, saudara. Nggak pengen kalau anaknya tidak naik. Nah, demikian juga saudara, itu bapak orang tua yang jahat. Tuhan itu pengen merindukan saudara dan saya. Ada upgrade rohani. Ada upgrade kehidupan. Kenapa? Karena rohani dengan jasmani itu biasanya saya perhatikan itu paralel, saudara. Kalau rohani kita upgrade, nanti jasmani kita juga akan alami. Ya, ini di luar pembentukan proses dan lain sebagainya. Ada sebuah keadaan yang Tuhan buat seperti itu. Maka dari itu, kalau Bapak Ibu lihat di sini, ya, semua bicara tentang upgrade. Orang bilang, lupa ini kan persembahan. Saudara, persembahan itu hanya sebagai satu bagian, ya, salah satu bagian upgrade kita. Karena kalau upgrade itu sangat membutuhkan kerelaan. Tanpa kerelaan kita nggak bisa. Ya, Bapak Ibu pernah dengar istilah favor of God, favor of man. Itu tanpa kerelaan nggak bisa, Bapak Ibu. Kerelaan untuk menurut apa yang Tuhan mau. Misalnya Tuhan sudah bilang, ayo nak jangan batu, ganti besi. Upgrade, saudara. Itu gak mudah. Biasanya melalui sesuatu yang tidak biasa. Karena kita biasanya batu. Hidup kita levelnya batu. Apalagi ngomong emas, saudara. Makanya semua tuh butuh latihan.
butuh ketaatan tuh nggak bisa langsung latihan. Saya diajar Tuhan bagaimana mengampuni papa. Bagaimana waktu saya di kota saya, semua orang menikmati bermain olahraga. Tapi ada suara hati kecil yang dalam, Tuhan bilang jangan. Itu gak mudah saudara. Gak ada orang yang tahu. Ya, untuk upgrade itu membutuhkan kerelaan, ketaatan. Dan itu semua anugerah Tuhan kalau kita terima. Kalau saudara punya kesempatan untuk free will, ikut, tidak ikut, nah itu favor of God atau tidak. Favor of man, itu akibatnya. Seperti Daniel, dia nurut sama Tuhan, maka pemimpinnya dipakai untuk mengasihi dia. Ya, itu favor of God, favor of man. Nah Bapak Ibu, beberapa waktu lalu, tahu-tahu istri saya Bu Linda, aku ngimpi begini-begini. Untuk kita pergi ke sebuah tempat dan kami disuruh berdoa di daerah atau pulau itu. Saya sempat bertanya kepada beberapa orang, ada enggak di pulau itu ya yang mirip seperti yang Ibu Linda mimpi? Gak ada saudara. Begitu mereka ngomong tidak ada, sudah dicari berbagai macam, gak ada. Waduh saya tahu, ini sesuatu yang baru. Saya bilang apapun yang Tuhan perintah, ya saya nurut. Walaupun ke pulau itu biaya besar Bapak Ibu. Saya tahu itu membutuhkan pengorbanan. Tapi saya bilang ini sesuatu yang berbeda. Ada favor of God, saya tahu ini favor of God. Ini next level, ini sebuah doa yang berbeda. Saya tidak pernah memikirkan sebuah museum di sebuah tempat yang sangat terkenal. Dan disitulah kami menemukan apa yang Bu Linda mimpi. Saudara, saya bersyukur banget. Saya bilang Tuhan, aku berterima kasih. Melelahkan. Tapi Tuhan ajaib. Dan malam terakhir kami selesai semua, serahin ke Tuhan. Baru masuk kamar di hotel langsung goyang. Dan ada yang bilang, wow ini petir menyambar-nyambar. Saya bilang gak apa-apa. Itu reaksi. Ya, jadi kita bersyukur Bapak Ibu. Nah maka dari itu, ini firman mudah diucapkan, tapi prakteknya sulit. Orang selalu mencari kenyamanan, sesuatu yang sudah biasa. Ya, begitu Tuhan bilang, ayo rubah. Gak mau, padahal Tuhan ngomong apa? Aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Selalu ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Bagian kita tuh kecil Bapak Ibu. Saya senang dengan istilah 1%. Tapi butuh kerelaan, butuh kesungguhan. Semua orang selalu milih yang enak. Doa yang enak. Doa di tempat yang enak. Doa di negara yang enak. Doa di pulau yang enak. Kalau saudara seperti itu, saudara nggak mungkin dapat favor of God. Karena membutuhkan perubahan. Dan ujungnya itu sesuatu yang murni. Gak mudah Bapak Ibu. Ya. Selalu begitu. Nah, kenapa ada pihak manusia banyak Tuhan? Karena hukum kita itu hukum perjanjian. Yang namanya perjanjian itu gak bisa di satu sisi. Tuhan berjanji, kita meresponi janji. Semua Tuhan, saya melihat sendiri, semua Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita cuma nurut. Saudara, kalau kita melakukan bagian kita, gak mungkin Tuhan lupa. Ini menarik sekali. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu. Tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Saudara, ini sebetulnya bicara tentang Israel. Kalau sekarang Israel
ya, masih ribut, itu berarti belum waktunya Tuhan datang. Kenapa? Ada ayat mengatakan pada waktu orang mengatakan damai, 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 disitulah kehancuran yang sesungguhnya. Aneh, saudara. Hati-hati, kata Tuhan. Pada waktu engkau mendengar kabar damai, 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 semuanya damai. Justru itu yang bahaya. Itu ciri kedatangan Tuhan. Sekarang belum. Makanya saya meresponi sungguh, saudara. Saya tuh berdoa tiap hari. Saya bilang, Tuhan, kasihan orang-orang yang belum pernah ke Israel. Yang belum pernah lihat yang di Alkitab kita baca itu ada. Dan itu membuat saya terharu, Bapak Ibu. Berkali-kali saya pergi ke tanah perjanjian sebelum saya nikah. Sampai setelah saya nikah. Selalu membuat saya kagum. Kok hebat ya. Yang ditulis di Alkitab ada buktinya. Dan pada waktu di sana betul-betul seperti merasakan ada Tuhan yang lebih nyata, saudara. Orang bilang, lo doa di mana-mana kan sama. Coba lihat, saudara. Kalau ada tempat yang khusus doa, sama saudara berdoa di tempat dugem, itu beda, saudara. Karena tempat yang biasa dipakai, kenapa Tuhan pilih dulu lantai 4? Itu belum ada loh, saudara, belum ada gedung. Saya dulu sudah rencanakan semua itu gedung untuk buat sekolah. Tahu-tahu ada hamba Tuhan, dia berkata, Pat, aku lihat di sini ada tempat tinggi. Jangan jadi tempat lain, itu tempat untuk doa. Saudara, ternyata tempat untuk doa itu berbeda. Semua membutuhkan perjuangan dan pengertian. Ya. Perhatiin Bapak Ibu. Sekarang ini belum, ya, tapi akan terjadi di mana di Israel itu mengalami masa keemasan. Ini sebenarnya janji untuk bangsa Israel. Masa keemasannya apa? Tidak ada kekerasan, tidak ada kebinasaan, tidak ada keruntuhan. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Pada saat ada titik di mana bangsa Israel mengandalkan Tuhan. Temboknya selamat. Bukan teknologi. Bukan kehebatan Mossad. Bukan kehebatan satelitnya. Bukan kehebatan Iron Dome-nya. Tapi temboknya adalah selamat. Selamat itu bicara tentang Tuhan. Pintu-pintu gerbangmu pujian. Sudah dilakukan sedikit, saudara. Mereka kalau melakukan apa-apa selalu nari-nari, nyanyi-nyanyi. Kenapa Bapak Ibu kalau kita ke Israel selalu diusahakan naik kapal di Danau Galilea. Kita nari-nari karena itu memang sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Makanya pada itu saudara kalau kebaktian usahakan, ya, jangan terlambat. Wah, cuman pujian. Saudara jangan anggap pujian itu sepele. Tuhan Yesus saja. Kalau Bapak perlu lihat di Taman Getsemani, dia menyembah Tuhan, menyanyikan pujian. Tempat Getsemani tempat yang biasa dipakai untuk doa. Ya, tempat khusus. Disitulah Tuhan Yesus sangat menderita. Disitulah keluar darah keringatnya. Disitulah Tuhan berkata, kalau boleh, cawan ini lalu. Dan di situ saya mengingat, kita tidak boleh stres. Karena Tuhan sudah tebus stres kita. Yang percaya katakan? Yang percaya katakan? Saudara, ini ayatnya mudah ditulis berdua kali. Bagimu matahari tidak lagi menjadi terang pada siang hari. Cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Bagimu ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu. Hari-hari pergabunganmu akan berakhir. Saudara lihat ini hasilnya.
yang kita harus lewati adalah bagaimana prinsip-prinsip dunia sudah tidak menjadi prinsipmu. Kita ini dari kecil kan saudara, di sekolah diajarkan hemat, pangkal. Bapak Ibu, hemat dan pelit itu beda serabut loh. Visi dan ambisi itu beda serabut. Ini bicara tentang Tuhan ya, tentang gereja. Visi itu sesuatu yang diimpikan Tuhan terjadi dalam hidup kita, yang dirindukan. Ambisi adalah impian kita, beda serabut. Itu bahaya, itu enggak mudah saudara. Demikian juga prinsip dunia. Saya berhemat, tapi saya nggak pelit Bapak Ibu. Kalau Tuhan bilang kasih ya kasih. Saya berhemat untuk diri saya sendiri. Tapi kalau Tuhan suruh, saya berikan. Karena setiap rupiah adalah punya Tuhan. Yang sepakat, katakan. Nah, bulan itu cara berpikir kita, saudara. Ini melupakan, menanggalkan, ini enggak mudah Bapak Ibu. Ini enggak mudah saudara. Biasanya kita tuh mentok. Kalau sudah, enggak logis, kita berhenti. Enggak mungkin, kita enggak punya duit, kita berhenti. Padahal Tuhan berpesan, bagimu matahari tidak lagi menjadi terang pada siang hari. Bulan tidak lagi berterang pada malam hari. Tuntunan saudara, tuntunan kita, semua yang kita mau kerjakan bukan karena logis atau tidak logis. Bukan karena ini prinsip dunia. Ini mau tidak mau. Saudara beda loh. Hidup itu kita semua harus dengan tata krama. Yang saya maksudkan bukan itu. Sopan santun, yang saya maksudkan bukan itu. Itu prinsip. Saudara, orang tuh kalau sudah punya prinsip dan tidak mau berubah, itu paling sulit. Dan itulah kehendak bebas kita tuh di sini. Kita sudah dengar kok, kata dunia juga begini. Menurut kita begini, padahal Tuhan ngomong sampai 2 kali loh, 19, 20. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam. Saudara, ini waktu itu kan belum Yesus lahir. Bulan yang tidak surut. Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu. Yang mencerahkan kita tuh harusnya firman. Yang mencerahkan kita tuh harusnya Tuhan. Ya, semua Tuhan tuh membawa kita kepada hal-hal yang tidak kita inginkan. Yang penting Tuhan mau. Yang percaya katakan. Yang percaya katakan. Ini penerangnya saudara. Tuhan bilang jangan ya nak. Jangan taruhan nak. Teman saya bilang loh. Manggil nama saya. Ini bukan judi, ini Yudi. Betul loh saudara, saya ingat sekali. Mereka merayu saya ikut bermain. Ini bukan judi Pak, ini Yudi. Saya bisa muncul. Ya nanti juga kita dapatnya bukan surga tapi yurga. Mereka ketawa semua. Enggak mudah Bapak Ibu. Tuhan jadi penerang. Kemarin kedatangan Kris Muntu itu mengingatkan saya saudara. Masa-masa saya di Jakarta. Saya punya mobil, penginjil, ganteng lagi. Kok senyummu gak percaya sih? Coba tanya Bu Linda. Saudara betul loh, ada perempuan yang ngajak makan dan sebagainya. Sampai dia mau. Sudah diapain sama saya juga mau.
dijamin tidak hamil dan lain sebagainya. Saudara ngeri. Saya kenal sama Rudy Salam tuh di situ. Kakaknya Roy Martin. Dia sering ke persekutuan, datang hanya kenalan. Ngeri saudara, perempuan, aduh zaman itu saya bilang Tuhan aku berterima kasih. Kalau Tuhan tidak bawa aku ke Temanggung, hilang hidup saya. Gak mudah saudara jadi penerang. Gak mudah menikmati, jadi favor of God, favor of man. Buat saya di Tegal gak ada hiburan. Buat saya di kota saya gak ada kesukaan, hanya olahraga. Hanya dua pilihan, taruhan atau tidak. Penerangnya siapa? Orang berkata, loh ini wajar, mereka bilang, wong kita cuman, awalnya saudara, cuman bayar minuman, teh botol, yang kalah bayar. Awalnya presiden kan wajar, semangat katanya. Kamu tuh aneh, katanya. Kamu kok kayak pendeta, padahal belum menjadi pendeta waktu itu. Akhirnya betul saudara. Setan tuh kalau giring orang tuh pelan-pelan. Ya kayak Adam dan Hawa, gak apa-apa kok, buah itu gak apa-apa kok. Saya juga begitu. Lama-lama apa saudara? Mereka taruhan jumlah uang, kecil. Sampai akhirnya puluhan ribu rupiah, ratusan ribu rupiah zaman itu. Sampai akhirnya gelut berantem. Hanya karena, wah kamu salah, kamu nakal gini. Ribut sudah. Jadi setan tuh kalau menipu kita tuh pelan-pelan. Gak ada orang bilang, saudara yuk bisnis sama saya ini pembohong, saya ini penipu. Gak ada orang begitu bodoh kalau orang sudah mau. Selalu dengan gitu, kayak orang judi aja saudara. Teman-teman saya yang dulu bekas penjudi, yang berkali-kali ke deket China, Makau. Itu semua ceritanya sama, awalnya menang. Akhirnya dipukul habis. Namanya setan tuh begitu saudara. Selalu ada bagian kita. Nah kalau Bapak Ibu mau, kita mau Tuhan, aku enggak mampu, tapi aku mau. Maka akibatnya baca bersama saya 2-3, hari-hari pergabunganmu. Yang percaya katakan, itu hebatnya Tuhan. Saudara, saya waktu basket itu luar biasa loh. Tahu-tahu ada orang kembar dari sebuah kota dengan papahnya, dia buat pabrik sapu di kota itu. Ya nggak ada yang bisa pegang saudara. 3 orang ini tambah 2 orang siapa selalu menang, taruhan menang. Akhirnya saya didatangin sama ketua pengurus olahraga itu. Yuk, tolonglah kamu main. Saya bilang, lo enggak, saya udah nggak mau, saya nggak mau taruhan. Demi harga diri dia bilang itu. Pokoknya kita main, nggak mau kalah. Aku butuh kamu. Dia tahu kelebihan saya. Saya tuh main basket tuh bagus setelah di sekolah SMA sudah. Dapat pelatih, ya Tahir Jide, segala orang-orang hebat. Itu saya bisa bermain bagus. Dan saya diminta. Benar, saya bilang, iya. Pokoknya setiap saya main tidak taruhan. Hari perkabungan saya berakhir, saudara. Saya pengen main, saya jalan ke tengah-tengah lapangan. Langsung, wah pendeta, wis kita nggak jadi taruhan. 1 orang, makanya ada lagu 1 orang membuat perubahan itu betul, saudara. Yang percaya katakan, itu nggak mudah loh, sebuah klub olahraga yang selalu taruhan. Setiap saya lagi pengen saya naik ke tengah, waduh mereka cuma wis nggak jadi taruhan. Saudara, kita semua adalah history maker. Amin. Saudara harus berani berbeda. Ini Yesaya 60 Bapak Ibu. Kalau saudara mau sama seperti dunia, ya nggak beda.
Saya nggak nyakiti mereka kok. Saya bilang ya sudah, saya ngalah. Kamu silakan terus, aku pulang. Saya pulang jalan kaki ke rumah. Karena lapangannya tidak jauh dari rumah saya. Semua seperti itu, saudara. Makanya 2024, kalau saudara harus percaya Yesaya 60 terjadi, ini tantangan kita. Sekali lagi bukan kekuatan kita. Anugerah dan kasih karunia Tuhan yang bekerja. Pendudukmu semuanya orang-orang benar. Mereka memiliki negeri itu selamanya. Saudara, ini sebuah yang saya katakan tadi. Kita akan melihat Israel pasti dilawat oleh Tuhan. Yang percaya katakan. Kalau sekarang masih banyak yang tidak percaya, saya percaya banget. Ada waktu di mana orang akan melihat Tuhan. Bapak Ibu, ada seorang hamba Tuhan yang tahun lalu ketemu kita di Israel, Mesianik. Hari-hari ini saudara kerjaannya gak ada yang lain. Cuman kasih support, makanan, pakaian dan lain sebagainya, terutama makanan. Ya, fokus banget ke situ, sehingga dia tidak dengar hal-hal yang lain. Saya bilang kenapa? Karena aku merindukan ayat ini terjadi. Dia cuma sebut ayat ini saudara. Aku percaya orang-orang Israel bakal percaya Yesus. Yang percaya katakan. Makanya dia berbuat kasih yang luar biasa kepada tentara-tentara yang gak mau percaya Tuhan. Dia nyatakan kasih. Benar-benar tulus saudara, dia bawa mobil. Mobilnya penuh, mobil bukan mobil box ya, mobil sedan tapi dalamnya penuh dengan alat-alat bantuan-bantuan untuk tentara. Mereka bilang aku lakukan karena aku rindu mereka lihat Yesua HaMasiah melalui hidup mereka. Saya bilang wah luar biasa. Ya. Dan ini saudara kita setiap hari deklarasi Tuhan aku percaya. Kita pun akan melihat Indonesia pasti diselamatkan. Yang percaya katakan. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri. Saudara bangsa kecil cangkokan Tuhan. Untuk memperlihatkan keagungan Tuhan. Sekali lagi saudara, makanya kalau keagungannya bangsa Israel Tuhan gak mau. Tuhan pengen keagungan Tuhan. Demikian juga dalam hidup kita. Saudara kita semua cangkokan. Israel mencangkok ke Tuhan. Kita mencangkok ke Israel. Tujuannya untuk memperlihatkan keagungan Tuhan, bukan untuk kita. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang, ini kan bangsa Israel saudara. Bangsa yang kecil menjadi bangsa yang kuat. Sekarang Tuhan tuh lagi mendidik mereka, lagi ngikis. Kamu jangan ngandalin kekuatanmu loh. Yang membuat pinter tuh aku. Yang membuat kamu hebat tuh Tuhan. Halo? Dalam hidup kita pun seperti itu. Menyadarkan semua karena Tuhan tuh gak mudah. Dua, tiga, aku Tuhan akan melaksanakannya dengan, artinya apa saudara? Selalu kenapa segera? Tuhan tuh pengennya ayo nak, ayo nurut toh, nek nurut. Setan sudah gak bisa ikut ambil bagian, aku akan melaksanakan. Kenapa Tuhan berkata, kalau kamu bersalah akuilah dosamu. Oh kita gak perlu minta ampun, gak perlu mengaku dosa, gak ada, gak bisa. Itu ditulis 1 Yohanes 1 ayat 8. Kalau kamu mengaku dosamu, Tuhan mengampunimu. Kalau kita tidak mengaku, setannya nuduh. Kan dia naik turun ke surga. Ini hidupnya gak benar, ini belum minta ampun, sudah setan tuh kayak gitu. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang menabur, yang seorang menabur, yang lain menuai. Tapi ini aneh. Aku, kata Tuhan ini dalam Yohanes ya, orang yang dekat dengan Tuhan. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Karena yang dilakukan, pulau-pulau yang jauh mengirim emas dan mengirim kayu cendana, bukan kita. Saya sampai tanya, Pak, waktu itu ada deal harga, wah kayak itu saya nggak tahu. Itu bukan dari sini kirim
kirim kapal, kapalnya dari Israel Bapak Ibu. Waktu pembangunan Bait Allah, Salomo, kapal dari Israel ke sini 3 tahun, bayangin, sudah ngitung pada waktu pembangunan Bait Allah. Terus berangkat lagi ke sana 3 tahun, 3,5 tahun. Betapa hebatnya kata beliau, itu Salomo, hikmatnya. Mereka tahu emas yang terbaik dari Indonesia. Mereka tahu cendana yang ada di Indonesia, di NTT. Saya bilang, oh gitu ya Pak. Itu sejarah Bapak Ibu. Orang-orang lain yang berusaha, saudara-saudara kita yang melakukan. Baca ini jadi kita. 2, 3, kita datang memetik hasil usaha mereka. Saya bilang, Pak, saya punya teman hamba Tuhan ngomong 85%. Wah, dia makin semangat. 85% Indonesia selama, iya betul, enggak mungkin enggak. Saudara, kita punya dasar firman. Yang percaya katakan, coba bilang kanan kiri, kita punya dasar firman. Kita percaya janji Tuhan. Amin. Ini saudara, Yesaya 60 ayat 9. Pulau-pulau yang jauh itu dinantikan Tuhan. Aku yang dinanti-nantikan. Kenapa kita perlu doa seperti Abraham? Ya karena ada orang-orang yang mengutuk. Ada orang-orang Indonesia yang mengutuk. Nah Tuhan sudah bilang loh, orang yang memberkati bangsa ini akan diberkati. Orang yang mengutuk bangsa ini akan terkutuk. Saudara, contoh beginilah. Kalau Tuhan tuh sudah senang sama seseorang. Orang yang memusuhi orang itu akan dimusuhi. Saudara pelajari tentang Israel, ini aneh. Israel tuh dididik sama Tuhan ya, dipukul, dihajar. Tapi pelajari. Orang yang menghajar Israel yang dipakai, puntungnya dipukul sama Tuhan. Padahal pentung ini dipakai untuk mukul bangsa Israel. Begitu mereka berkata, mengata-ngatai Israel, dipukul. Makanya tetap harus ada orang-orang seperti Abraham. Dan setan menuduh terus, wah bangsa ini mengutuki ini dan sebagainya. Makanya ada sisi lain, gereja Tuhan. Tuhan ampuni. Setan tidak menghendaki saudara. Yesaya 60 ini terjadi, ayat 9 itu terjadi, setan gak mau. Dari pihak kita ada doa yang ofensif. Seperti kita kemarin. Ngomong demi nama Tuhan Yesus. Kan Tuhan sendiri berkata, usir setan-setan, itu perjanjian baru. Tanda-tandanya akan menyertai kamu. Pertama, mengusir setan. Bukan karena kita hebat. Kita hanya menyingkirkan semua yang bukan dari Tuhan. Supaya yang terbaik yang dari Tuhan terjadi buat Israel yang jasmani. Yang terbaik yang dari Tuhan terjadi buat Israel yang rohani. Halo? Dan terjadi buat Indonesia. Kita sudah lihat tanda-tanda. Sudah ingat ya Pastor Philip dan sebagainya. Pada waktu semua bangsa resesi, Indonesia tidak. Jangan anggap sepele. Itu tanda setapak awan yang kuat. Tuhan akan bedakan. Halo? Kenapa dikatakan seperti memancar dari timur pergerakan Tuhan? Ya Indonesia. Kenapa kita mau ini, itu dan sebagainya? Karena sudah tahu. Tuhan punya rencana. Tuhan hanya bilang, siapa sih yang mau? Di pihakku. Ngerti hatiku. Aku merindukan pulau-pulau itu. Tapi pulau-pulau itu gak mau. Kita harus berdoa, Tuhan tolong. Supaya kami pulau-pulau ini mau. Supaya kami pulau-pulau tidak perlu menghujat, tidak perlu mengutuk. Ayo Bapak Ibu, ada bagian kita. Kita doa. Cuman 1% lah. Biarkan bagian Tuhan yang lebih banyak. Nah saudara, saya mau cerita pada waktu kemarin kita doa. Ada 2 hal yang merema buat saya. Yang pertama di tahun 2024. Engkau tuh akan seperti betul-betul
domba di tengah serigala. Ya, kita tuh keadaan kita kan seperti itu, saudara. Apa yang ditulis domba di tengah serigala itu kan logos. Tapi 2024 kita betul-betul akan mengalami keadaan seperti itu. Jadi mau tidak mau saudara harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, yang bahaya, Bapak Ibu betul-betul kita harus seperti domba. Domba itu binatang yang tidak bisa menolong dirinya. Kenapa perumpamaannya Tuhan Yesus itu gembala dan kita domba? Ya, gembala itu punya pedang, punya tongkat, punya gada. Itu bukan cuma untuk mendidik domba, tapi untuk menolong, melindungi domba-domba. Makanya hari-hari ini kita belajar, saudara, jangan membela diri. Harus belajar Tuhanlah yang membela kita. Yang percaya katakan, bukan dengan kekuatan kita. Nah, Israel kan salahnya di situ. Tuhan sudah pakai bangsa Mesir. Aku melihat gelagat karena Mesir jejeran. Saya bilang, kamu tahu apa? Kita punya teknologi. Amerika ngasih tahu. Kamu belajar ke saya, kata Israel. Ini bahayanya di sini, saudara. Malah menempatkan jadi serigala yang siap menerkam, yang siap bertarung. Kita jangan sampai serigala di tengah-tengah domba. Kita harus domba di tengah-tengah serigala. Tapi kita domba tidak sendiri. Domba yang punya gembala yang tidak pernah meninggalkan kita. Yang percaya katakan? Yang kedua, Tuhan berkata ada pilihan Lot atau Abraham. Saya kaget. Hati-hati jangan seperti Lot. Lot itu semua lihat dengan pandangan, oh ini menguntungkan. Dalam bisnis juga kemarin diingetin loh. Banyak Bapak Ibu orang yang bisnis akhirnya hancur. Karena hanya melihat, oh ini prospek. Oh enggak boleh, boleh. Tapi hadapkan ke Tuhan tadi. Jadikan Tuhan penerang abadi. Yang setuju katakan. Jadikan Tuhan matahari. Tuhan menurut orang-orang ini prospek. Menurutmu gimana? Itu cara praktek. Lot itu kedagingannya kuat. Makanya dia memilih yang salah. Lot dengan daging, Abraham dengan iman. Makanya hati-hati Bapak Ibu. Gak mudah. Tapi percayalah, saudara harus berjuang dengan anugerah Tuhan. Maka Tuhan akan membela hidup kita. Yang percaya katakan? Saudara, saya kemarin belajar ya. Waktu ngobrol itu ada satu pengertian yang dikatakan tentang Daud. Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Ini aneh. Saudara, Daud itu orang yang banyak kelemahan. Kalau saya jadi hakim melihat Daud dan Saul, saya milih Saul loh. Jangan kita baca Alkitab dulu. Ya, objektif pikiran manusia, prinsip dunia, lihat Saul dan Daud. Daud rebut istri orang, bunuh suaminya. Sampai Daud gak boleh membangun bait Allah. Karena darah Uria itu sangat dihitung ribuan orang. Kejahatannya begitu rupa. Saul gak pernah saudara berzina. Tapi Saul tidak pernah nurut sama Tuhan. Semua selalu tertuju dirinya. Daud selalu tertuju kepada hati Tuhan. Dengan segala kelemahannya Tuhan berkata, aku berkenan. Nah, kemarin saya belajar. Hamba Tuhan ini tahu-tahu Tuhan datang sama dia. Aku mau nunjukin cintaku kepadamu. Terus hamba Tuhan berkata, loh, engkau disalib itu sudah bukti cinta. Engkau mati, engkau menderita itu sudah bukti cinta. Stop, cukup Tuhan, dia berkata.
Ternyata saudara, sekian bangsa di dunia, ada bangsa yang berkenan. Nangkep nggak Bapak Ibu? Sekian orang di Israel, ada orang yang berkenan. Nangkep nggak? Loh, apakah Tuhan nggak sayang sama Saul? Sayang. Apakah Tuhan nggak sayang sama Daud? Sayang. Tapi respon mereka beda. Saya pernah ke Siklak, saudara. Perjalanan ke Siklak itu ajaibnya apa? Ada padang pasir yang berubah jadi ladang gandum. Itu umat pilihan Tuhan. Padang pasir loh Bapak Ibu. Bisa berubah jadi ladang gandum. Piye caranya? Saya punya teman yang saya sering nginep di Jakarta Bapak Ibu. Dia belajar 6 bulan di Israel tentang peternakan. Dia balik ke New Zealand. Dia buat peternakan. Orang-orang New Zealand kaget saudara. Sekarang dia hebat. Boleh kata di atas rata-rata peternak yang lain. Maka dari itu saudara, Tuhan tuh kalau Tuhan seneng itu gak bisa diomong. Saudara dan saya harus belajar. Ya kalau kita punya anak, kan ada orang anak yang nyenengin, ada anak yang jengkelin. Kita punya pegawai, ada pegawai yang disuruh mandi aja gak mau. Wah itu serentang-serentang gak karuan saudara. Ya, suruh mandi itu bukan penderitaan kok. Kita nasihat dan tolong mandi. Suruh mandi aja setengah mati. Ya paling enggak sehari sekali lah. Yang satu malah aku 3 kali, oh bagus lah. Nah shopping pitu. Saudara kita lihat ya dari orang, ada yang begitu. Bukan Tuhan gak sayang Saul. Tapi Daud itu ada favor of God. Ngerti Bapak Ibu ya? Loh Tuhan gak sayang sama Yudas. Tuhan sayang Petrus. Tidak, Petrus itu keselong, kelemahannya banyak. Tapi ada sesuatu yang nyentuh hati Tuhan. Pada waktu ditegur dia nangis 3 kali. Apakah engkau mengasihi aku? 3 kali dia nangis. Air matanya tulus dan itu menyentuh hati Tuhan. Tuhan berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Bukan Tuhan tidak sayang. Nah saudara saya belajar. Terus Tuhan bilang, nanti siang. Kamu jangan begitu tunggu. Aku akan munculkan madu biru. Dia sampai nangis saudara. Tuhan kau sudah mencintai aku, kau mencintai. Ya tapi kamu tuh berbeda. Saudara tiap hari dia doa pagi. Jam berapapun, jam 1, jam 3 tetap bangun. Itu gak mudah saudara. Sekian puluh tahun. Makanya saya bilang sama pelihat, pendoa. Hati-hati. Ada orang yang cuman berkarunia. Tapi kedekatannya dengan Tuhan itu kurang sekali. Kalau ini berkarunia tapi kedekatannya dengan Tuhan itu sangat baik. Nah saya tuh doa Tuhan. Kalau boleh. Waktu saya ulang tahun. Minyak pekerja itu keluar. Saya tanya waktu minyak merah. Saya bilang. Pekerja. Waduh belum keluar. Hati itu rada sedih saudara. Saya bilang Tuhan. Karena tahun ini tahun pahlawan. Artinya apa saudara? Tuhan Yesus sebagai pahlawan. Dan kita menjadi pahlawan-pahlawan kecil 1%. Lakukanlah 1%. Amin. Makanya jangan kebanyakan kalau mulai daging mulai rusak. Nah, Bapak Ibu. Saya tuh sampai kaget loh. Tanggal 15. Ada orang memberitahu saya. Baru pertama kali minyak pekerja itu keluar. Dan netes terus saudara. Sampai setengah botol. Berapa hari sebelum saya ulang tahun. Aduh saudara saya sampai terharu banget.
Saya bilang, Tuhan, aku tuh banyak kelemahan. Aku banyak kesalahan. Aku banyak kekurangan. Tapi cinta Tuhan ajaib buat setiap kita. Yang percaya katakan, karena panggilan saya itu bekerja. Ya kerja. Waktu diberitahu, waduh saya terharu. Saya bilang, saya nangis saudara. Saya bilang, Tuhan, aku banyak kesalahan. Aku orang yang banyak kelemahan. Tapi disitulah Alkitab berkata, pada waktu kita lemah, kasih dan kuasa Tuhan sempurna. Yang mengerti dan percaya, katakan, jadi saudara bukan Tuhan membedakan saya dengan saudara, tidak. Tuhan sayang sama saya, Tuhan sayang sama saudara, Tuhan sayang sama orang Temanggung, sama. Cuman ada penilaian-penilaian Tuhan yang kita nggak ngerti. Mungkin saudara menilai saya, waduh dosanya gede. Mungkin saya menilai saudara, kelemahannya banyak. Ada penilaian-penilaian Tuhan yang lain yang saya bilang tadi. Dalam sekolah ada nilai-nilai yang tidak boleh merah. Dan kita minta anugerah Tuhan. Tuhan membuat berkenan kepada kita. Kasih Tuhan semua sama. Tuhan ada suara ampuni ya, kita nggak mau. Tuhan bilang beri kita nggak mau. Tuhan bilang jangan berbuat itu, aku tidak suka, kita belandang. Jadi setiap orang ada penilaian Tuhan. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, apa Bapak Ibu? Aku telah mendapat Daud bin Isai. Seorang yang, dan yang, ini yang aneh buat saya saudara. Saya tanya kepada beliau, yang ahli bahasa Yunani dan Yunani kuno, itu betul-betul dikatakan melakukan segala loh. Ternyata saudara kalau berbuat salah, kita berbuat salah dan minta ampun sama Tuhan, itu bukan dicoret. Ada yang ngerti? Tapi dihapus. Itu hebatnya Tuhan Yesus. Daud salahnya banyak Bapak Ibu. Dan yang paling mengerikan adalah membunuh suami orang. Tapi pertobatannya membuat Tuhan tidak mencoret, tapi hapus. Jadi kalau sekarang saudara ketemu Tuhan Yesus, ingat gak Daud itu dulu bunuh Uria? Tuhan akan jawab apa? Tuhan akan jawab apa? Ayo, Tuhan akan jawab, aku tidak ingat. Itu hebatnya Tuhan. Tuhan suka seseorang karena cepat bertobat, cepat minta ampun. Jangan ngeyelan saudara. Tuhan aku salah, aku keliru. Aku rindu menyukakan hati Tuhan. Tuhan pasti rindu juga menyukakan hati kita. Yang percaya katakan 26 kemarin adalah anniversary kami ke-33 saudara. Saya bilang Tuhan aku bersyukur. 3 itu lambang Bapa, Putra, Roh Kudus. Doakan supaya saya jadi berkat buat banyak keluarga-keluarga. Saya dengan istri saya tidak sempurna Bapak Ibu. Kami berdua banyak kelemahan. Kami berdua banyak kekurangan. Kami berdua banyak kesalahan. Tapi kami rindu untuk jadi berkat. Tolong doakan kami. Saya cuma percaya Tuhan mencintai setiap kita. Itu minyak pekerja, bukan minyak Petrus Hadi, minyak pekerja. Artinya sudah waktunya kita harus kerja Bapak Ibu. Jangan cuma duduk diam tiduran, kita harus kerja menyenangkan hati Tuhan. Amin. Walaupun capek dan lain sebagainya, ini Kairos pekerja. Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Katakan bersama saya, Tuhan Yesus, aku percaya Yesaya 60 pasti terjadi. Aku minta Tuhan,
sertai hidupku. Paksakan kehendak-Mu yang terbaik yang terjadi buat hidupku dan keluargaku. Engkau tahu aku banyak kesalahan, aku banyak kekurangan, tapi kasih karunia Tuhan lebih hebat dari semua keberadaanku. Tuhan Yesus, Engkau tidak mencoret kesalahanku, tapi pada waktu aku minta ampun, Engkau menghapus dosa dan kesalahanku. Pagi ini aku mengucap syukur. Aku percaya Tuhan punya banyak macam cara untuk menolong hidupku. Katakan, Tuhan Yesus, sejak Rosh Hasana, Engkau sudah bukakan pintu-pintu sorga, pintu-pintu berkat. Tuhan Yesus sendiri menghancurkan setiap roh kemandulan di roh, di jiwa, di keluarga, di kesehatan tubuh, di ekonomi kami. Kami percaya kami sudah menerima segala berkat Tuhan yang ajaib. Kami terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Percayalah, berkat golden era, kita sedang masuk ke golden era. Roh kita masuk ke golden era, jiwa kita masuk ke golden era, keluarga kita masuk ke golden era, kesehatan kita masuk ke golden era, ekonomi kita masuk ke golden era. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, semua yang menerima dan percaya, katakan amin.